membahas tentang perubahan sosial. Mari kita mulai. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu perubahan sosial? Nah, perubahan sosial itu merupakan suatu perubahan dari gejala sosial yang ada pada masyarakat. Perubahan ini meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia, organisasi, termasuk perubahan dalam hal budaya. Berikut merupakan pengertian beberapa tokoh sosiolog dan antropolog tentang perubahan sosial. William F. Urban, Kingsley Davis, MacIver, Gillin, Silas Somerjan, Samuel Koenig, Sugihan, Merton, Comte, dan Sukanto. Perubahan sosial terbagi atas dua wujud loh. Tahu nggak sih apa aja? Yang pertama, ada perubahan dalam arti kemajuan, progres, atau menguntungkan. Dan yang kedua, perubahan dalam arti kemunduran, regress, yang membawa pengaruh kurang. Ada faktor-faktor perubahan sosial, yang pertama dari dalam masyarakat dan kedua dari luar masyarakat. Faktor perubahan sosial dari dalam masyarakat, yang pertama ada mobilitas penduduk. Yang kedua, ada pertentangan masyarakat. Yang ketiga, ada inovasi. Dan yang keempat, ada revolusi. Selanjutnya, ada faktor perubahan sosial dari luar masyarakat, yaitu yang pertama karena peperangan, kedua karena lingkungan, dan yang ketiga karena kebudayaan lain. Nah, sekarang kita bahas mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Beberapa bentuk perubahan sosial menurut Sukanto, yaitu yang pertama perubahan lambat dan cepat, yang kedua perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar, dan yang ketiga perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan kecil, perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat, misalnya perubahan mode pakaian, bentuk rumah, dan mainan anak. Perubahan besar, perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya, misalnya adanya industrialisasi. Industrialisasi merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan yang pengaruhnya kecil, perubahan yang mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat, tetapi perubahan ini tidak memiliki arti yang penting dalam masyarakat, misalnya perubahan mode pakaian yang tidak melanggar nilai sosial. Perubahan yang pengaruhnya besar, perubahan yang dapat mempengaruhi lembaga yang ada pada masyarakat, misalnya perubahan sistem pemerintahan yang mempengaruhi tatanan kenegaraan suatu bangsa. Perubahan yang dikehendaki, perubahan yang memang telah direncanakan sebelumnya, terutama oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, misalnya penerapan program keluarga berencana atau KB. Selanjutnya, ada perubahan yang tidak dikehendaki. Umumnya beriringan dengan perubahan yang dikehendaki. Misalnya, adanya pembuatan jalan baru yang melalui suatu desa, maka sumber alam desa akan mudah dipasarkan ke kota. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan penduduk desa akan meningkat. Ada lagi nih faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial. Berikut ini faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Pertama, kurangnya hubungan antar masyarakat. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Tiga, sikap masyarakat yang tradisional. Empat, prasangka terhadap hal yang baru atau asing. Lima, hambatan yang bersifat ideologis. Dan enam, masyarakat bersifat apatis. Kurangnya hubungan antar masyarakat. Kurangnya hubungan ini akan berakibat ketidaktahuan masyarakat terhadap perkembangan sosial yang dialami oleh masyarakat lainnya. Masyarakat seperti ini biasanya dialami oleh masyarakat yang terisolasi kehidupan sosialnya, baik secara geografis atau secara kultural. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat biasanya juga terjadi pada daerah yang terisolasi atau juga karena kebodohan masyarakat yang bersifat struktural atau proses pembodohan
yang dilakukan oleh kelompok penjajah. Sikap masyarakat yang tradisional. Sikap ini biasanya terjadi pada masyarakat yang konservatif atau kaum yang terlalu mengagung-agungkan kebudayaan masa lampau, yang bersifat mulia, patut, layak, sehingga kebudayaan ini harus dipertahankan mati-matian. Siapapun yang hendak melakukan perubahan akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Sikap semacam ini dapat saja dialami oleh suatu masyarakat yang pada masa lalunya pernah mengalami pengalaman pahit selama berinteraksi dengan masyarakat lainnya di dunia. Sebut saja, misalnya pada masyarakat yang dulunya pernah mengalami penjajahan, mereka tidak akan pernah melupakan begitu saja. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Adanya faktor penghambat yang bersifat ideologis karena biasanya setiap usaha mengadakan perubahan-perubahan pada unsur kebudayaan rohaniah akan diartikan sebagai suatu usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar bagi terciptanya integrasi dari masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang bersifat apatis. Pandangan dari nilai hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki, sehingga diubah dalam bentuk apapun mereka selalu beranggapan mustahil mengubah kehidupannya. Mereka beranggapan bahwa kehidupan ini merupakan proses ilahiyah, sehingga apapun bentuknya harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Arah perubahan sosial. Dalam perjalanannya, perubahan selalu direncanakan untuk mencapai sesuatu yang dianggap ideal, relevan. Arti perubahan ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan kehidupan manusia. Konsekuensi perubahan, adanya kepentingan individu dan kelompok, timbulan masalah sosial, kesenjangan budaya, dan kecenderungan individualis.